Jadi dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, niat yang diperbaiki ini memperbaiki amal. Ya, syaratnya niat yang keliru tadi, dia bertaubat dari niat yang keliru, dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas niat yang keliru. Karena memang niat yang keliru itu salah satu dosa yang berbahaya. Ya. Niat yang keliru itu dosa yang berbahaya karena manusia berkewajiban untuk beramal, beribadah semuanya itu harus karena Allah, tapi dia niatkan bukan karena Allah. Itu dosa yang berbahaya kata beliau, maka dia diistighfari, mohon ampun, lalu dia perbarui niat itu. Kalau sudah demikian, maka Allah akan menyempurnakan amalnya itu, menyempurnakan balasan atas amal itu. Jadi karena istighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah atas niat yang salah, lalu dia kemudian berusaha untuk meluruskan niatnya, memperbarui niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan kepadanya ya penyempurnaan atas niat itu dan penyempurnaan atas amal itu. Insya Allah kalau gitu kita lakukan, kita bisa memperbaiki amal-amal kita, ya, supaya kita lurus niatnya, baik niatnya. Dan memang ini perkara yang sulit, perkara yang berat ya, perkara niat, perkara ikhlas itu sekali lagi saya tegaskan bukan perkara yang mudah. Sampai-sampai dulu guru saya Allahyarham Kiai Mu'tamid Khalil mengatakan sepanjang hidup itu tugas kita itu berlatih untuk kemudian mengikhlaskan niat karena Allah. Karena memang jadi manusia itu niat karena Allah itu susah sekali, sulit sekali, apalagi pada amal-amal yang dilihat oleh manusia, susah sekali. Tetapi yang terpenting, yang menjadi tujuan kita, satu amal saja yang ikhlas karena Allah di akhir hayat kita, satu amal ikhlas karena Allah itu pahalanya dunia dan seisinya, semuanya langit dan bumi tidak akan cukup untuk membalas amal yang diridhai Allah karena niatnya ikhlas. Itulah kenapa Allah membalas amal-amal orang beriman itu kelak di akhirat, karena dunia ini semuanya seisinya itu tidak cukup untuk membalas satu amal yang diridhai Allah, satu amal ikhlas diridhai Allah. Maka kata beliau, jangan berkecil hati, teruslah beramal dan teruslah membersihkan niat, memperbarui niat, memperbaiki niat. Mudah-mudahan niat kita yang paling ikhlas, yang paling murni, yang paling bersih, paling jernih itu saat ketika kita dicabut nyawa kita, lalu ketika dicabut nyawa kita, kita bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang paling kita harapkan, niat kita mengucapkan itu 100%. Itu puncak prestasi. Innamal a'malu bil khawatim. Semua amal itu terlihat pada akhirnya. Di ending itulah kita berharap kita bisa 100% ikhlasnya. Dan yang namanya ikhlas ini perjuangan untuk meraihnya memang luar biasa. Bahkan kita selalu dapat goda-godaan sebelum beramal digoda, ketika beramal digoda, sesudah beramal saja digoda untuk kemudian menyimpangkan niat kita. Nah, untuk minta luar biasa. Jadi dahsyat sekali soal niat ini memang, gitu ya. Nah, ikhlas itu saya juga sering menyampaikan, jangan kita memberikan definisi-definisi yang kemudian tidak relevan dengan ikhlas. Contoh saya sering kok dengar ada ikhlas itu ya kayak surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ini dari mana dapat dalil begitu? Atau ikhlas itu ya kayak kita BAB. Ya. Habis itu sudah tidak kita pikirkan lagi. Lepas. Atau lagi apalagi ya ikhlas itu kalau terasa ringan. Kalau kamu merasa berat ya nggak ikhlas ya. Jangan kita membatasi ikhlas dengan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau kita perhatikan yang disebut ikhlas itu adalah ibtigha'a mardatillah, mencari keridhaan Allah, memburu keridhaan Allah supaya Allah ridha kepada kita. Itu saja ikhlas. Berat atau ringannya? Ya kalau kita ditanya, coba. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih putranya. Berat atau ringan? Berat. Tidak mungkin ringan. Kalau Ibrahim merasa ringan menyembelih putranya, nggak normal. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim ikhlas? Allah menjadi saksinya. Ibrahim dan putranya telah membenarkan dengan keikhlasan perintah yang diberikan kepada mereka. Ikhlas loh, berat loh. Maka dari itu, berat dan ringan itu kadang-kadang tidak relevan dengan pengertian ikhlas. Sehingga ketika kita diperintahkan satu amal, infiru khifafan wa thiqalan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah.
Berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Kenapa? Karena ikhlas itu betul-betul ibadah hati. Berat ringan itu kadang-kadang soal emosi, perasaan. Ada orang berangkat jihad ringan. Kenapa? Istrinya galak, sukanya ngomel-ngomel, di rumah kacau, ya, suntuk. Daripada di rumah berangkat jihad, ringan. Tapi ada orang istrinya salihah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, penuh berkah, anak-anaknya qurratu a'yun, solihin dan solihat semuanya, Masya Allah. Berangkat jihad berat. Makanya infiru khifafan wa thiqalan. Bukan soal berat ringannya. Ikhlas itu ibtigha'a mardatillah. Ketika kita kemudian yang kita harapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berat. Wallahu a'lam bishawab.